Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari di saat ini kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal yang esa itu dengan menyanyikan KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami ini hari memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, suci, Allah yang dipuji, di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, suci, walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, suci, Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saya persilakan jemaat sekalian untuk kembali duduk. Mari Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kita kembali lagi memuji Allah kita. Kita akan menyanyikan pujian KPPK nomor 175, Yesus Cinta Padaku.
aku. Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. Yesus cinta padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku dibawa ke surga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku. Tak akan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, Dia cinta padaku. Kita bersyukur untuk cinta dari Allah Tritunggal yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh melihat itu di dalam pimpinannya di sepanjang minggu yang boleh kita lalui. Oleh karena itu, jemaat sekalian, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa yang akan saya pimpin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa kami kembali menaikkan ungkapan syukur kami buat pemeliharaan-Mu. Rahmat-Mu yang telah Engkau nyatakan tak henti-hentinya di sepanjang hidup kami. Dalam satu minggu yang boleh kami jalani. Kami sungguh mensyukuri semuanya itu. Kami juga bersyukur untuk didikan dan tuntunan-Mu, bahkan teguran-Mu yang boleh Engkau nyatakan. Dan di hadapan-Mu pula di saat ini, kami kembali datang, merendahkan diri kami dan mengakui akan keberdosaan kami, akan hal-hal yang telah kami lakukan, yang kami pikirkan, yang semuanya tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan juga telah mengecewakan sesama kami. Kami datang memohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau boleh berkenan mengampuni kami dan tetap menuntun kehidupan kami. Juga kiranya Engkau boleh terus menggerakkan kami untuk juga boleh datang memulihkan hati saudara-saudari kami, sesama kami yang telah terluka oleh karena kami. Kiranya Engkau boleh tetap menolong dan menuntun kami ya Bapa. Kami juga bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan-Mu bagi beberapa jemaat GKT Trinity di sepanjang minggu ini yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi Bapak Hendro Setiawan, untuk Ibu Ilieng dan anak Shalom. Kami bersyukur untuk ketiga saudara-saudari kami ini, di dalam usia mereka, di dalam hari-hari mereka. Tuntunan-Mu dan rahmat-Mu selalu Engkau nyatakan, selalu Engkau tuntun mereka dan kuatkan di dalam berbagai pergumulan, di dalam setiap tahapan kehidupan mereka. Kami juga terus berdoa, kiranya Engkau berkenan menguatkan iman saudara-saudari kami ini, menopang dan menuntun mereka, untuk selalu mengadakan wajah mereka, pengharapan mereka kepadamu saja ya Bapa. Tolonglah mereka juga ya Bapa, di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai kesukaran, di dalam berbagai hal yang juga mereka rencanakan dan gumulkan. Tolong tuntun dan kuatkan selalu, agar mereka dapat selalu peka dan mau taat kepada apapun yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Juga kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja Trinity yang sudah mulai memasuki kegiatan sekolah secara online di minggu-minggu ini. Kami bersyukur untuk semuanya dan kiranya Engkau boleh menolong dan menguatkan mereka dalam menjalani masa-masa studi di tengah kondisi pandemi yang membuat situasinya tidak mudah, tapi kiranya Engkau tetap mengaruniakan ketekunan, hati yang mau rindu dan untuk tetap taat untuk mau belajar dengan berbagai ilmu yang ada sebagai bekal bagi masa depan mereka. Tolonglah juga para orang tua
di dalam mendampingi dan merawat anak-anak mereka untuk belajar, dan juga para guru-guru yang di dalam memberikan materi dan di dalam mengajar setiap murid-murid mereka secara online di dalam kondisi pandemi seperti ini. Kami juga ingin berdoa untuk Saudara Hendra yang di dalam pemulihannya setelah kecelakaan. Kiranya Engkau yang boleh tetap berkenan menolong, menuntun dia dalam proses pemulihannya, sehingga kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga Saudara Hendra dapat kembali lagi melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala di dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan pekerjaan dari setiap jemaat GKT Trinity. Kiranya Engkau boleh tetap menolong, menguatkan dan menuntun, memberikan hikmat di dalam setiap upaya pekerjaan yang ditekuni, sehingga semuanya boleh Engkau pakai untuk mencukupi segala kebutuhan hidup yang diperlukan. Kiranya Engkau yang boleh menolong juga, sehingga melalui pekerjaan, melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, semuanya juga boleh Engkau pakai sebagai saluran berkat, sehingga kehadiran jemaat GKT Trinity dimanapun mereka berada, boleh dapat menyatakan kemuliaan nama-Mu kepada sesama kami. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini dilanda musibah, baik ada di daerah Morowali maupun yang ada di Masamba. Kiranya Engkau berkenan menolong dan menuntun mereka, menguatkan di dalam berbagai keadaan yang tidak menyenangkan ini. Saudara-saudari kami yang begitu berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih, tolong topang dan tolong tuntun, agar mereka boleh dapat menemukan penghiburan dan pengharapan melalui kehadiran sesama mereka yang boleh Engkau tuntun dan bawa ke sana. Kiranya juga Engkau boleh menolong di dalam proses pemulihan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi, untuk segera memulihkan keadaan di sana. Kiranya Engkau boleh berikan hikmat dan kekuatan ya Bapa. Mohon belas kasih-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari Ibu Bapa, kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Marilah karena itu kita mempersiapkan hati kita, diri kita, bersama-sama di hadapan Allah melalui pujian yang akan kita naikkan, yaitu dari KPPK nomor 321, Tuhan aku perlu setiap waktu. Suka atau duka, tinggallah sertaku, senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu mau datang padamu. Oh Tuhan,
Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu mau datang padamu. Oh Tuhanku, oh Tuhan, aku perlu selalu mau datang padamu. Oh Tuhanku. Firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Lause Frankie Gimbo, dan kepada Lause Frankie kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan kita masih boleh ada dan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bersyukur pada hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama, dan pagi hari ini ada waktu bagi kita untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, pada pagi hari ini saja kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur limpah terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang empunya langit dan bumi, dan Tuhan yang terus mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah terputus di dalam kehidupan kami. Dan terbukti ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih boleh sehat dan kuat. Kami masih boleh menjalani hidup kami. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang Tuhan terus berikan bagi kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama. Dan pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menolong kami dalam kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan pagi hari ini saya akan berikan satu tema, yaitu sikap hidup orang percaya. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini mungkin sudah sering kali kita dengarkan, dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, dan mungkin ayat ini juga sudah menjadi ayat hafalan dan ayat favorit kita. Tetapi pagi hari ini kita akan kembali belajar dari ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang ini manusia sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar, yang membuat manusia merasa kesulitan dalam menjalani hidup. Situasi yang sulit yang membuat semua orang menjadi tertekan dan tidak berdaya. Dan dunia menggiring setiap orang untuk hidup dengan mengikuti cara dunia. Dan sebagai orang percaya, kita pun diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Sehingga sebagai orang percaya, kita bisa saja terbawa arus dengan dunia ini. Nah, dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, dari bagian pembacaan ini, Paulus menegaskan bagaimana sikap hidup yang seharusnya dimiliki sebagai orang percaya. Mari kita bersama-sama belajar sikap hidup yang bagaimana yang Paulus ajarkan bagi setiap orang percaya. Dari ayat ini ada 3 hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, sikap hidup orang percaya yang pertama adalah hidup berbeda dengan dunia ini.
Pada bagian ini Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bagaimana mereka harus hidup sebagai orang percaya. Jika kita melihat latar belakang kota Roma merupakan kota metropolitan, kota yang besar, dan juga kota yang berkembang. Dan kalau kita mau melihat keadaan jemaat pada waktu itu, jemaat berada dalam satu situasi yang tertekan karena mereka menerima banyak tekanan baik dari kalangan Yahudi dan juga kalangan Romawi. Keadaan dunia yang jahat sehingga Paulus menekankan bagaimana sebagai orang percaya harus hidup di hadapan Tuhan. Pada ayat yang kedua bagian A, Paulus berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Artinya bahwa orang percaya harus hidup dengan cara yang berbeda dengan dunia. Berbeda artinya tidak sama. Kehidupan orang percaya harus menampilkan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Atau dengan kata lain, tidak sama dengan dunia ini. Dalam ayat ini, Paulus menegaskan dengan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah kamu ikuti norma-norma dunia ini. Artinya bahwa tidak boleh mengikuti tata cara dunia. Di bagian ini ada penekanan yang begitu kuat. Karena Paulus berkata, jangan. Ini merupakan kata larangan, Bapak Ibu. Dapat disederhanakan bahwa orang percaya dilarang untuk mengikuti cara hidup dunia. Tidak boleh hidup seperti cara dunia. Atau tidak boleh hidup dengan mengikuti norma-norma dunia ini. Tetapi orang percaya harus hidup menurut nilai-nilai kebenaran dari Allah. Dan pada bagian ini Paulus mendesak orang percaya agar memiliki hidup yang benar. Orang percaya didesak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini, seluruh manusia diperhadapkan dengan keinginan, pikiran, prinsip, dan moral dunia yang jahat. Dan orang percaya pun diperhadapkan dengan hal ini. Dalam menjalani hidup ini, dunia menggiring setiap orang untuk mengikuti cara hidup seperti dunia ini. Sehingga orang percaya berada di dalam bahaya. Karena kenapa? Sebab orang percaya dapat dipengaruhi oleh cara-cara hidup dunia. Sehingga dalam hal ini, Paulus dengan tegas mengingatkan dengan berkata, janganlah kamu serupa. Atau janganlah kamu sama. Janganlah kamu mengikuti cara dunia ini. Tetapi yang harus dilakukan adalah hidup sesuai dengan firman. Dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Harus taat. Sebagai orang percaya kita harus taat kepada firman Tuhan. Tidak peduli dalam situasi dan kondisi apapun kita harus taat. Sehingga kita menampilkan cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Karena kenapa? Kita melakukan kehendak Allah. Berbeda dengan dunia karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Aplikasinya bagi kita. Di masa sekarang ini kita dibawa pada satu kondisi yang membuat kita tertekan. Karena kenapa? Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, dalam pendidikan, kesulitan dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin kita merasa kesulitan, tidak ada jalan keluar. Dan dunia menawarkan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
sehingga kita bisa saja terbawa arus dengan cara hidup dunia ini. Tetapi pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan untuk hidup dengan cara yang berbeda. Tidak mengikuti dunia ini. Karena sebagai orang percaya dalam menjalani hidup ini, kita harus tampil beda. Tampil beda dari dunia. Dan sebagai orang percaya, jangan biarkan pribadi kita terbawa arus dengan cara hidup dunia ini. Sehingga Allah dimuliakan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sikap hidup sebagai orang percaya. Kita hidup berbeda dari dunia. Dan yang kedua, sikap hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup dalam perubahan. Pada bagian selanjutnya Paulus berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini merupakan nasihat yang harus diikuti setiap orang percaya. Mengapa? Karena menjadi orang percaya kita harus benar-benar hidup sebagai orang percaya dan bertindak dengan cara hidup sebagai orang percaya. Kalimat berubah oleh pembaharuan budimu. Ini merupakan satu kalimat perintah yang mengharapkan respon dari pendengar. Hidup di dalam perubahan. Berarti orang percaya hidup dalam perubahan berarti hidup yang selalu mengalami perubahan. Hidup yang selalu mengalami proses untuk berubah. Untuk menjadi lebih baik. Jika kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikalimatkan, biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Artinya bahwa orang percaya harus mengizinkan Allah untuk memperbaiki kehidupan, membentuk karakter, membentuk pola pikir, sehingga sebagai orang percaya dapat hidup sesuai dengan standar Allah. Dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ada perubahan yang terjadi dalam pikiran dan kerohanian. Bahkan perubahan itu terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam hal ini harus ada transformasi dalam kehidupan kerohanian. Sehingga pikiran, perasaan, dan tindakan kita selaras dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang tidak berkenan di pemandangan Allah harus dilepaskan. Dan orang percaya harus fokus pada Allah. Orang percaya harus memfokuskan pandangannya hanya ke Allah saja. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Gambarannya. Kita di sini semua memiliki HP. HP yang ada kita gunakan setiap hari. Kita pakai setiap hari pagi, siang, dan malam. Dan kalau kita mau melihat di dalam HP kita itu terdapat banyak fitur dan aplikasi. Dan aplikasi yang ada harus selalu diperbaharui. Harus sering-sering diperbaharui. Bahkan kalau kita mendapatkan jaringan internet, kadang-kadang HP kita meminta secara otomatis untuk memperbaharui setiap aplikasi yang ada. Nah, tujuannya agar HP itu dapat beroperasi dengan baik. Tujuannya agar dapat beroperasi dengan baik. Nah, orang percaya pun dituntut untuk dapat terus memperbaharui kehidupan. Sehingga terus mengalami perubahan. Yang artinya pikiran dan perilaku hidup semakin hari harus semakin lebih baik. Dengan pikiran yang selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga perilaku dan tindakan, bahkan karakter hidup sesuai dengan firman Tuhan. Gambaran lainnya seperti ini Bapak Ibu. Kupu-kupu. Kalau kita melihat kupu-kupu, hewan ini dalam pertumbuhannya harus melewati fase demi fase. Dari fase telur, kemudian menjadi ulat, dan berubah menjadi kepompong.
dan puncaknya menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Kupu-kupu selalu mengalami perubahan. Dari telur dia berubah menjadi ulat. Dari ulat dia berubah menjadi kepompong. Dan dari kepompong dia berubah menjadi kupu-kupu yang dewasa. Nah, selalu ada transformasi. Demikian pula dengan kehidupan kita, kerohanian kita. Kita perlu untuk selalu membenahi diri, memperbaiki karakter, memperbaiki pikiran, dengan cara memperbaikinya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga selalu ada perubahan yang terjadi. Dan kita boleh selalu hidup di dalam perubahan. Seperti kupu-kupu yang mau terus berubah sampai menjadi kupu-kupu yang dewasa yang indah. Mari kita selalu untuk memperbaharui kehidupan kerohanian kita. Sehingga kerohanian kita bisa lebih baik. Sehingga sebagai orang percaya, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sikap hidup sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah hidup sesuai kehendak Allah. Pada ayat yang kedua bagian C dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Bagian ini merupakan tujuan dari kedua bagian sebelumnya. Pada bagian awal dikatakan bahwa tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Dan selanjutnya dikatakan, berubahlah oleh sesuai pembaharuan budimu. Tujuannya agar dapat mengerti dan membedakan manakah kehendak Allah. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan, dengan demikian kalian sanggup mengetahui mana kehendak Allah. Orang percaya harus tahu apa yang menjadi keinginan Allah dalam hidupnya. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga harus melakukannya karena alasan Allah memanggil umatnya adalah untuk melakukan kehendaknya. Sebab mengerjakan kehendak Allah adalah kewajiban bagi setiap orang percaya. Orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus harus mengerjakan kehendak Allah. Karena itu merupakan kewajiban orang percaya. Dan orang percaya harus benar-benar memperhatikan setiap kehendak Allah. Karena kedewasaan kerohanian orang percaya dapat dilihat ketika ia menyadari apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya dan dia lakukan. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dalam pembacaan ini sangat jelas bahwa semua ini merupakan kehendak Allah yang harus dikerjakan setiap orang percaya. Paulus sudah mengajarkan setiap kehendak Allah kepada orang percaya dan dia sudah lakukan. Dan itu ditekankan kepada setiap orang percaya. Karena kenapa? Karena setiap orang percaya adalah anak-anak Allah. Dan Allah merupakan Bapa dari setiap orang percaya. Seorang anak di dalam keluarga pastinya memiliki tanggung jawab kepada orang tuanya. Dan pastinya seorang anak harus melakukan apa yang menyenangkan hati orang tuanya. Yang membanggakan bagi orang tuanya itu harus dilakukan. Sebagai orang percaya, kita merupakan anak-anak Allah. Dan Allah adalah Bapa kita. Sehingga kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Allah.
mengikuti segala kehendak-Nya. Karena dengan melakukan segala kehendak Allah berarti kita hidup di dalam kehendak-Nya. Karena cara hidup Kristen adalah benar-benar menjadi orang Kristen dan bertindak sebagaimana seharusnya orang Kristen di setiap bidang kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai hal yang membuat kita mudah jatuh dan mengakibatkan kita terbawa arus dengan cara hidup di dunia ini. Namun sebagai orang percaya, kita harus berupaya untuk tetap bertahan, sehingga kita tidak terpengaruh dengan hidup dari dunia ini. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena demikianlah kehidupan dari seorang Kristen. Pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk hidup selayaknya sebagai orang Kristen, untuk hidup selayaknya sebagai orang percaya, dengan cara hidup berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, hidup dalam perubahan. Dan yang ketiga, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya ya Tuhan. Namun hamba memohonkan hikmat daripada Roh Kudus agar kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap hidup sebagai anak-anak-Mu. Hidup sebagaimana layaknya sebagai orang percaya di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Untuk hidup di dalam perubahan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Inilah syukur kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Syukur kepada Allah untuk firman-Nya yang boleh kita renungkan bersama-sama di saat ini. Dan di dalam ungkapan syukur kita kepada Allah, marilah jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan mari kita menaikkan pujian KPPK nomor 350, Pakai Hidupku Ini. Dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu ku relalah. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu ku sembahkan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kami kembali datang kepadamu ya Bapa, menyadari akan berkat-Mu yang begitu besar, dan di saat ini kami juga
menyatakan ungkapan syukur untuk rahmat-Mu yang boleh telah kami terima. Dan kiranya melalui persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau berkenan dan tetap menolong baik para majelis dan para hamba Tuhan di gereja untuk dapat mengelolanya dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami ya Bapa. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, saat ini kita masuk di dalam warta. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama adalah bahwa persembahan dapat diserahkan oleh ibu bapak dan saudara-saudari kepada majelis maupun kepada hamba Tuhan yang lokasinya dekat dengan kediaman rumah bapak ibu. Atau juga persembahan itu dapat dikirimkan atau ditransfer kepada rekening gereja dan nanti akan ditampilkan pada akhir dari slide rekaman ini. Lalu pengumuman yang poin yang kedua adalah PA jemaat yang biasanya dilaksanakan pada hari Kamis jam 8 malam, pada Kamis depan ini akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Dan mengenai hal-hal teknis untuk pengenalan aplikasi ini akan disampaikan di dalam grup WA gereja. Poin yang ketiga adalah bagi remaja pemuda. Remaja pemuda akan melakukan diskusi untuk bahan-bahan renungan yang telah dikirimkan sebelumnya oleh Lause Frankie pada hari Sabtu via grup WA. Dan nanti akan didiskusikan, oleh karenanya mohon kesiapan bagi dari saudara-saudari remaja pemuda untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan menaikkan pujian doksologi. Ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita dan mengarahkan hati kita kepada Allah. Dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita di saat hari ini selesai.